Ya, melonjaknya harga kedelai membuat pengrajin tahu tempe berencana melakukan aksi mogok kerja selama 3 hari pada tanggal 21 Februari mendatang. Rencana aksi mogok tersebut itu pun dikeluhkan para pedagang warung makan dan juga gorengan. Seiring meningkatnya harga kedelai di pasaran yang mencapai Rp11.200 per kilogram, ukuran tahu dan tempe yang dijual di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur pun semakin mengecil. Rencananya dalam upaya menurunkan harga kedelai, kelompok perajin tahu tempe akan melakukan aksi mogok kerja selama 3 hari pada 21 Februari hingga 23 Februari mendatang. Akibatnya tahu tempe akan menghilang dari peredaran untuk sementara. Tidak hanya itu, diperkirakan harga tahu dan tempe pun terancam naik jika harga kedelai tidak kunjung turun. Begitu, nunggu tanggal 21 sampai 23 itu. Kalau dari situ nggak turun-turun ya bisa juga naik. Oh, bisa naik. Oh, berarti gitu. Menunggu tanggal 21 sampai 23 itu ya? Itu yang udah-udah itu biasanya naik atau enggak sih? Naik terus, tiap habis demo pasti naik. Kenaikan harga kedelai yang berimbas pada kenaikan harga tahu tempe juga dikeluhkan pedagang warung dan gorengan karena harus menyesuaikan harga dagangan dengan kenaikan harga makanan berbahan tahu tempe. Yang lagi tempenya? Ya kalau naik biasanya nggak beli dulu. Kalau naik abang nggak beli dulu ya, nggak dagang tahu tempe dulu ya? Emang buat dagang apa bang? Ya gorengan doang. Buat dagang gorengan. Oh. Harga nggak naik, cuma ukurannya dikecilin. Tempe biasa tebel, itu tipis. Ditipisin lagi ya? Iya, tahunya juga gitu rada kecil. Jika nanti tahu tempe benar-benar naik harganya, apa yang kira-kira bakal dilakukan penjual warung makan? Terpaksa kita naikkan harga. Perajin tahu tempe rencananya akan melakukan aksi mogok selama 3 hari mulai 21 Februari hingga 23 Februari mendatang. Hal ini dilakukan dalam upaya menurunkan harga kedelai. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One mengabarkan. Kenaikan harga kedelai impor dikeluhkan para pengrajin tahu dan tempe yang sebagian besar merupakan industri rumah tangga. Lalu bagaimana pengrajin tahu dan tempe menyikapi lonjakan harga kedelai impor? Kita bergabung dengan rekan TV One Adin Fatoni. Silakan Adin. Ya, silakan Adin dengan laporan Anda. Baik Sinta dan juga pemirsa, kenaikan harga bahan baku berupa kacang kedelai yang merupakan bahan baku utama dari tahu dan tempe ini saat ini sudah di angka kurang lebih Rp1.120.000 per kuintal. Nah, bagaimana perajin tahu di kawasan Mampang, Jakarta Selatan ini mensiasati atau mengakali kenaikan atau lonjakan harga bahan baku kacang kedelai yang sudah berlangsung dari akhir tahun 2021 hingga pertengahan Februari 2022. Saya sudah bersama dengan salah satu narsum, salah satu perajin tahu di Mampang, Jakarta Selatan. Pak Carido, bagaimana kondisi terkini Pak? Terutama produksi dan juga ya distribusi ke pasar berarti ya? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk mengenai harga tahu dan terutama diawali dari harga kacang kedelai Mas ya. Ya memang dalam akhir-akhir bulan ini hampir setiap hari itu naik 10.000 sehingga sampai hari ini harga kacang ketengan di Jakarta Selatan itu mencapai 1.120. Nah kita emang para pengrajin ya agak kesulitan juga untuk menaikkan harga. Nah karena itu kita teman-teman pengrajin mensiasati dengan kenaikan harga kacang ini untuk menutupi biaya produksi ya terutama untuk menaikkan harga. Cuma dengan cara ini teman-teman untuk mengajak libur massal, artinya mogok kerja. Jadi untuk kesimpulan teman-teman itu karena supaya lebih mudah untuk memberitahu dengan konsumen di lapangan biar ada kenaikan harga. Namun menurut saya pribadi sih minta dengan terutama dari Kopti
yang menginginkan libur massal. Kalau menurut saya sih kalau bisa ke depan jangan sering ada libur massal. Kalau untuk menyikapi kenaikan harga, kalau saya rasa sih mending secara langsung sepakat atau pemberitahuan dengan langganan-langganan kita kan mulai libur kapan. Jadi harapan saya itu nggak usah ada libur massal seperti demo kayak ini. Dan juga kan memang saya pribadi untuk pengrajin kecil ini merasa terlalu banyak risiko. Terutama kalau saya libur itu kan minimal memberi uang makan pekerja. Dan keduanya ya memang untuk bisa kalau libur sampai 3 hari ini karyawan pada pulang. Jadi untuk kesininya lagi agak susah, jadi bisa libur 2-3 kali. Dan biasanya barang-barang yang sudah prei, nanti produksi lagi itu pasti ada kerusakan. Awal-awal produksi lah, itu yang saya tidak kehendaki. Mohon dengan hormat teman-teman saya yang di Kopti, itu untuk ke depan ya kalau naik, kita musyawarah kenaikan, jangan meliburkan massal begini. Dan juga bukan hanya saya, termasuk yang pengrajin-pengrajin kecil ini ya harapannya ya untuk mencari sesuap nasi ya masih dagang, walaupun sedikit kan masih ada lah numpang-numpang makan gitu. Jadi kalau libur sampai 3 hari, kalau saya pribadi ya teman-teman juga banyak juga yang keberatan. Ya memang yang pro juga banyak sih, tapi kita juga ya sangat mengharapkan sekali dengan teman-teman yang di Kopti itu ya untuk merubah caranya, jangan sampai selalu setiap kenaikan pasti libur, katanya libur massal gitu. Ini harapan saya, Mas. Berarti yang bisa dilakukan sekarang tuh sebenarnya apa sih, Pak Carido? Apa mungkin agak mengurangi kapasitas produksi atau bagaimana sih mensiasati harga yang naik ini sebenarnya? Apa dikurangin ukurannya segala macam? Kalau sekarang ya masih stop produksi masih biasa, artinya belum ngurangin, cuma dengan adanya ini memang ada rencana mau kenaikan harga menyesuaikan dengan harga beli bahan baku. Berarti belum ketemu ya harganya kira-kira berapa itu mungkin sampai sekarang belum ketemu atau diserahkan masing-masing kepada perajin berarti? Untuk harga apa? Harga per papan berarti ya? Per papan. Ya kita minimal sepakat dengan lingkungan sih, Mas. Jadi nggak menjauh, kita lingkungan sepakat berapa nih. Harapan saya memang begitu, kesepakatan aja mau naik berapa, waktunya kapan, nggak usah mogok-mogok gitu. Terima kasih Pak Carido, semoga apa yang Pak Carido harapkan terwujud ya. Siap, dikit bisa? Iya boleh. Mungkin dikit lagi ya, saya tadi meminta juga dengan terutama penggerak. Jangan sampai istilah sering-sering libur massal, dan apalagi menurut informasi akan ada sweeping, itu yang saya tidak hendaki karena banyak juga saudara-saudara kita yang menginginkan usahanya jalan gitu, Mas. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Carido, semoga bisa terus berlanjut ya. Demikian Sinta dan juga pemirsa, kondisi terkini dari usaha tahu dan juga tempe di Mampang, Jakarta Selatan. Kembali ke Anda di studio.